Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita lagi ada di daerah Lubuk Ule. Kita sedang agenda tafakur alam. Kita akan menuju ke sebuah gua yang namanya Gua Bukit Batu. Nah, Gua Bukit Batu ini berada di daerah Lubuk Ule atau di sekitaran Ujung Batu. Gimana sih keadaannya, kita akan eksplor bersama-sama di sini bersama teman-teman semuanya. Ini pemandangan sekitar sini sudah mulai seru, udara juga mulai sejuk. Cuaca pun sepertinya mendukung. Nah, ikuti terus perjalanan kami bersama teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari sebuah perjalanan ini. Ya, ini adalah akses menuju ke Gua Bukit Batu. Ini adalah akses jalan menuju ke Gua Bukit Batu, yaitu mobil ditinggal di seberang. Kita menyeberangi sungai, lalu baru menuju ke akses jalan menuju goa dengan berjalan kaki. Semangat mencoba berpetualang ke daerah Rohul, ke puncak Talang Perindu. Nah, sekarang sebelum naik ke puncak, isi perut dulu biar kuat ini naiknya. Ya. Ketika diri terus mencari, tersadar dalam gelapnya hati, ingin ku bisa meraih cahaya ilahi. Ku belajar dari kesalahan hidupku, dari lelahnya masa lalu, agar ku bisa kembali membuka mataku. Ya, ini adalah akses menuju akses jalan menuju goa tersebut ya. Jadi buat teman-teman semuanya, mari kita simak perjalanan kami bersama rombongan tafakur alam. Gimana Bu? Kami beserta rombongan jalan kaki mengakses jalan ke gua tersebut. Kira-kira seperti ini situasinya. Jadi harus lebih dijaga betul stamina jika teman-teman semua ingin trip ke sini, ke Gua Bukit Batu tersebut, karena trip yang dilalui itu tidak langsung dengan kendaraan ya. Kendaraan diparkir, lalu kita akan berjalan kaki yang lumayan jauh. Akses jalannya licin ya, karena mungkin siap hujan. Kira-kira seperti ini akses jalan menuju ke gua tersebut ya. Awas, mau ada motor lewat. Paling enak psikologisnya kita berada di depan. Betul ya. Jadi kita nggak merasa terlambat dan juga nggak terlalu merasa capek. Betul. Kalau kita berada di barisan paling belakang, rasanya kok yang depannya cepat kali, kok kayaknya jauh kali rasanya gitu. Jadi tipsnya selalu ambil posisi paling depan. Gitu juga kalau di kelas, duduklah di kelas paling depan. Gitu. Hutannya semakin lebat, sudah perjalanan 20 menit tetapi kita belum sampai. Buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin trip ke sini, pastikan kondisi fisik betul-betul fit. Jangan terlalu dipaksakan karena perjalanan akses masuk ke gua tersebut lumayan jauh ya. Karena teman-teman masih tertinggal di belakang, jadi kita menunggu teman yang lain datang.
pakai isyarat. Nah, itu kita sudah sampai ke guanya. Memang masih gua liar ya. Tapi untuk masuk serem juga. Akses jalannya kita babat dulu biar bisa masuk ke jalan. Boleh, pas balik arah balik kan? Masuk, kita masuk. Mana depan mana? Ya Allah yang baik. Aduh. Kita akses masuk ke hutan, ke gua. Kita masuk ke dalam gua. Ini guanya. Oh. Kita sudah berada dalam gua, keadaannya seperti ini. Ya biasalah dalam gua itu gelap, pengap. Bismillah. Kita jangan lupa berdoa dulu. Di sebuah perjalanan seperti ini, bagusnya kita saling gotong royong ya. Lebih aman. Oke, ketemu lagi guys. Sekarang kita sedang berada dalam gua rumah batu. Jadi satu tipsnya, kalau kita mengunjungi satu tempat yang baru, apapun itu, mau gua, mau gunung, mau pantai, dan yang lainnya, kita sebaiknya baca doa. Apa doanya? A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh juga ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ayo kita amalkan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah lindungi selalu kita dalam setiap perjalanan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak, Stalagmit ya. stalagmit. Jadi Apa stalaktit? ada tetesan airnya ya Pak ya? Ini. Iya betul. Akan membentuk ini. Ah, ini baru yang namanya stalaktit. Sini lama-lama naik dia, bertumbuh. Nah, Lama-lama menyatu ya. lama-lama nanti dia akan bertemu, melebar. Ini adalah apa nama Seth? Stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan Ya, stalagmit yang saya sudah. lupa yang apakah dari atas buat itu stalaktit, yang dari bawah ke atas stalagmit atau sebaliknya. Karena Iya. ini pelajaran SMP kalau nggak salah. Tapi ini terbentuk setelah proses yang cukup lama. Oh, gitu. Di air menetes lama-lama, di atas membentuk satu Membawa zat kapur. gunung terbalik, di bawah justru membentuk satu gunung ke atas. Lama-lama mereka bertemu dan akhirnya jadilah seperti ini. Masya Tapi dia agak seperti ada bling-blingnya Seth ya. ya, ini ada zat kapurnya nih. Masya Allah. Di sini banyak sekali kelelawarnya. Dear friends, kalau kita berkunjung ke tempat, satu tips yang juga sangat penting untuk kita lakukan adalah jangan melakukan vandalisme atau merusak keadaan alam suatu tempat. Contohnya seperti ini, dalam gua kita temukan ada yang nulis-nulis nama, sebenarnya nggak perlu. Dan ini terjadi di banyak tempat memang. Dulu ketika berhaji saya lihat juga di daerah Padang Arafah itu, di Bukit Rahmah itu, Jabal Rahmah itu juga gitu, banyak nulis, sebenarnya nggak perlu karena nggak ada manfaat sama sekali, malah akan merusak alam. Ayo kita jaga alam kita supaya lestari dan anak cucu kita bisa terus menikmati keindahan alam ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Memang Allah tuh adil.
Kita setelah melakukan perjalanan ke dalam gua yang masih liar ya guanya, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan untuk keluar. Sudah nampak cahaya, sepertinya itu ada jalan keluar. Kita akan keluar lewat cahaya itu ya teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang bawa ini duluan tuh nak. Ya, barang duluan. Bawa duluan. Pelan-pelan. Keluar. Nah, ini kita sudah ketemu jalan keluar. Insya Allah petualangan kita menuju gua Rumah Batu. Hati-hati. Sudah ini ya yang keluar ya. Ada jalan situ bis? Oke. Jangan buru-buru. Matikan pijatan dulu. Bisa nih? Nggak bisa ya, licin ya? Sini kamera. Bisa. Para rombongan sudah keluar, alhamdulillah alamin. Pada keluar dari gua ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita sudah keluar dari gua Rumah Batu ya, dengan keadaan selamat alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa bedanya lintah sama pacet Pak Arha? Tahu. Ada yang bilang ini pacet, ada yang bilang ini lintah. Jadi ini tadi digigit lintah atau pacet? Tergantung orang Jawa kok. Ini Muslim lebih Nah, ini banyak dia. lagi darahnya. Ya, Pak, pada. Di luar Masih keluar terus beda, darahnya. agak mengental sedikit. Lapar ya, Pak. Sama ini juga keluar terus darahnya. Gimana Pak Arha kesannya? Wah, luar biasa. Tidak ada nyamuk, mantap. Tidak ada nyamuk. Kalau kita karena kita jalan, kalau kita berdiri di sini terus mungkin ya. Bersada dalam gelapnya hati ingin ku bisa Ngapain Pak Arha? Kita coba mainan ilahi Tarzan guys. Alhamdulillah perjalanan dari gua sudah selesai. Kita keluar menuju tempat kembali melalui jalan yang tadi. Kira-kira 40 menit perjalanan atau 30 menit lah paling cepat, karena melalui jalan setapak melalui hutan. Alhamdulillah perjalanan ini banyak hikmah ya teman-teman semuanya. Gua yang masih liar ya, keadaannya gua gelap gulita, banyak kelelawar dan lain-lain. Kita juga bisa jadi tahu ketika kita baru masuk ke tempat yang baru ada doanya ternyata. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Seperti itulah kira-kira perjalanan kita menuju Goa Rumah Batu namanya. Tadi saya di awal lupa saya sebutkan Goa Bukit Batu, ternyata namanya Goa Rumah Batu yang berada di desa Lubuk Ule atau Lubuk Ulat ya, daerah Gunung Batu. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmah pada perjalanan hari ini. Yang pertama tadi kita harus menyeberangi sungai, terus juga berjalan kaki sekitar 40 menit atau 30 menit paling cepat, bolak-balik berarti sekitar ya 60 menitan atau 120 menit lah kira-kira. Terus juga kalau berada di tempat baru tadi harus ada baca doanya kan. Nah, terus juga tidak boleh vandalisme di dalam alam ya, menulis nama, mencoret-coret dan sebagainya. Mungkin itu sedikit tips, mungkin itu sedikit explore perjalanan kami di daerah Lubuk Ule. Buat teman-teman semuanya, semoga ada manfaat yang bisa dibagi dan ada manfaat yang bisa diambil dari sebuah perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersada dalam gelapnya hati.